Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Ya, Saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan bernegara. Yang kedua, menurut Bapak, fungsi Pancasila itu seperti apa, Pak? Fungsi Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, menurut Bapak, seperti apa itu bela negara dan siapa saja yang wajib melaksanakan bela negara? Bela negara adalah tekad dan sikap dan perilaku serta tindakan yang menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Tentunya bela negara wajib bagi seluruh masyarakat atau penduduk Indonesia. Bagaimana bentuk bela negara cinta tanah air yang bisa Bapak laksanakan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai warga negara yang baik tentunya contohnya dengan memakai atau membeli produk-produk dalam negeri, contohnya dalam berpakaian, pakaian batik atau pakaian pangsi, yaitu sebagai pakaian tradisional. Seberapa penting bela negara menurut Bapak? Bela negara itulah sangat penting untuk seluruh bangsa Indonesia tentunya, karena dengan mencintai negaranya dapat menciptakan rasa patriotisme, rasa memiliki bangsa Indonesia, ya. Tentunya untuk membangkitkan semangat kepada generasi muda di dalam menyongsong masa depannya. Yang terakhir, Pak, bagaimana cara menumbuhkan rasa bela negara dan cinta tanah air untuk generasi-generasi muda? Tentunya dengan memberikan keleluasaan kepada generasi muda di dalam berkreasi dan berinovasi, tentunya untuk selalu menjaga atau memberikan kontribusi terkait kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, ya. Di antaranya dengan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan upacara nasional yang tentunya itu akan membangkitkan rasa nasionalisme, yaitu dengan mengikuti upacara 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh negara, diantaranya pemilu, itu juga akan menimbulkan rasa memiliki kepada generasi muda tentunya. Sekian dari saya, Pak, pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saat ini saya sedang bersama narasumber. Beliau Ibu Wiwit Yulianti SPD, pengajar di SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Dina. Kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya terima kasih buat Ibu atas kesediaan untuk menjadi narasumber. Langsung saja Ibu ya dengan pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Ibu tentang arti dari wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan kalau secara umum kan cara pandang bangsa Indonesia ya, mengenai tujuan nasional baik di dalam politik, sosial budaya, kemudian pertahanan dan keamanan, dan tentu saja kalau berhubungan dengan dunia yang saya tekuni sekarang, berhubungan dengan tujuan pendidikan, dimana seperti kita ketahui salah satu tujuan pendidikan nasional itu yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sangat
berkaitan antara tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu wawasan-wawasan kebangsaan ini perlu kita sosialisasikan, kemudian dekatkan dengan siswa yang memang sering sekali saya berhadapan dengan mereka. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah Ibu cinta tanah air Indonesia dan bagaimana bukti wujud cinta tanah air Ibu terhadap diri dan lingkungan? Ya, tentu saja saya mencintai negara saya, mencintai tanah air Indonesia. Bagi saya pribadi, mewujudkan atau memperlihatkan bagaimana saya mencintai Indonesia, yaitu dengan cara selalu senantiasa menggunakan produk dalam negeri dibanding produk luar negeri atau produk impor, kemudian selalu memelihara lingkungan sekitar, baik itu di rumah ataupun di sekolah, kemudian memelihara budaya nasional dan menjaganya, ya, terutama menjaga budaya nasional yang sudah kita miliki. Dan mungkin yang paling terdekat, memilih berbelanja di warung terdekat dibanding ke supermarket impor, supermarket dengan label luar negeri. Itu mungkin cara saya. Ibu, lalu gimana cara Ibu menumbuhkan cinta tanah air kepada anak didik Ibu dan lingkungan sekitar? Kalau di lingkungan sekolah, kan ada rutin ya, ada upacara bendera. Tentu dari tata upacara bendera yang dilakukan, dari tahapan-tahapannya itu sudah menunjukkan cinta tanah air. Itu ada pembacaan undang-undang, kemudian pembacaan Pancasila, pengibaran bendera. Kemudian yang kedua, selalu menganjurkan kepada peserta didik, baik peserta didik ataupun guru dan karyawan di lingkungan sekolah untuk senantiasa menggunakan produk Indonesia. Dan yang ketiga, kami juga selalu memperingati hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, kemudian Hari Pancasila, Hari Guru dan yang lainnya. Dan dari kegiatan memperingati hari-hari besar nasional itu pun dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa bela negara di diri siswa ataupun kami guru-guru dan karyawan di lingkungan sekolah. Ibu, terima kasih atas jawaban Ibu dan terima kasih juga atas kesediaan Ibu menjadi narasumber. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Siti Anissa. Izin bertanya dulu ya. Boleh. Lagi istirahat kan? Iya, lagi istirahat. Iya. Namanya siapa? Dewi Mutiara Sari. Umurnya? Umur 16 tahun. Sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 1 SMA. Itu SMA. Iya. Dewi ini adalah pelajar yang berprestasi di bidang olahraga. Iya. Olahraga apa? Olahraga karate. Karate. Pernah menjuarai apa saja? Kemarin kejuaraan di sirkuit 2 di Bandung, alhamdulillah mendapatkan 1 emas, medali emas. Dan kemarin lagi di Jakarta kejuaraan kejuaraan Porprov tingkat nasional, alhamdulillah ketiga. Oh iya. Ya. Di sekolah kan udah belajar PPKN dan sejarah ya? Ya. Mau nanya sedikit ya Iya, tentang wawasan kebangsaan. Iya. Coba sebutkan Pancasila sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Kalau sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus kalau makna dari sila pertama itu apa ya? Makna dari sila 1, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Iya betul. Jadi beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, pokoknya sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Kita juga harus saling mengingatkan beribadah walaupun berbeda agama. Iya, betul. Sekarang saya tanya tokoh ya. Iya, boleh. Siapa tokoh ini? Soekarno. Ya, ini Presiden Soekarno. Ya. Apa yang kamu ketahui dari tokoh tersebut? Ya. Bapak Presiden Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau juga merupakan pahlawan yang memproklamasikan Indonesia. Iya.
Betul, jadi ini presiden pertama, pahlawan, dia juga seorang proklamator ya. Iya, iya. Saat kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Iya. Kamu tahu apa itu bela negara? Bela negara kita harus sama-sama membela. Bela negara itu harus kita ngebela sesama gitu. Menjaga negara Iya, kita, nah ya. itu ya membela. Dari ancaman-ancaman Iya. yang ada. Iya, gitu. iya betul. Menurut kamu, apakah bela negara itu penting? Penting, penting banget gitu. Siapa saja sih yang wajib membela negara? Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air itu mencintai tanah air Indonesia dan menjaga Indonesia. Iya. Salah satu contoh yang sederhana aja deh di kehidupan sehari-hari, cinta tanah air itu seperti apa? Ya, harus menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengikuti upacara bendera di sekolah gitu. Iya. Kan kemarin tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan ya. Iya, iya. Kenapa setiap tanggal 17 Agustus tuh kita tuh memperingati hari kemerdekaan? Iya, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan saat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Iya betul. Dewi pun sekarang sedang berjuang ya mengharumkan nama Indonesia, Iya, iya. mengharumkan nama bangsa. Iya. Sebagai atlet, Iya. agar Indonesia juga terkenal punya atlet-atlet Atlet yang yang hebat, luar biasa. Iya. gitu. Sekarang kasih motivasi aja deh untuk teman-teman bagaimana supaya bisa berprestasi di bidang apapun gitu. Ya, harus semangat gitu, harus apa kita tujuan ke depan kalau emang kita mau niat berprestasi. Jadi kita harus harus bisa harus bisa berproses dari awal sampai akhir sampai menjadi atlet ternama di Indonesia gitu. Semoga cita-cita Dewi dikabulkan sebagai Ya, atlet, amin. Bisa mengharumkan nama baik Indonesia. Amin. Ya, terima kasih ya atas Ya, waktunya. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.